Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin Aja. Baiklah, kali ini di depan saya ini sudah kedatangan proyektor lagi dari Nebula. Setelah yang kemarin kita coba yang versi kapsul, itu juga sudah membuat cukup excited. Dan kali ini berada di atasnya kapsul Pro ya. Ini dengan tipenya Nebula Solar ya, produk Anker. Dari build quality-nya udah kerasa banget ini, Anker nggak main-main, bagus walaupun plastik, cuman solid banget, tebal ya. Di sini ada tulisan Nebulanya, dan di bagian bawah ini ada, nah ini tombol apa sebutannya ya, touch ya. Ini untuk minus, plus untuk volume, dan ini untuk tombol tengah ini tombol home. Oke, dan kalau kita lihat bagian depan itu seperti ini. Iya. Walaupun terasa masih cukup portable menurut saya pribadi ya, bobotnya nggak main-main ya, ada harga ada kualitas. Dan uniknya lagi, ini sebenarnya tidak resmi di Indonesia, bahkan di luar pun ini sudah stoknya itu mungkin sudah jarang ya, limited ya. Di Amazon.com itu sudah terjual habis, dan di Indonesia sama sekali tidak ada yang ngejual gitu kan. Anker resmi Indonesia pun tidak ngejual gitu. Saya beli waktu saya terbang ke Amerika naik Bluebird. Oke, bercanda ya. Yang pasti harganya ini kurang lebih di angka 520 untuk yang versi kabel ya, karena ada dua versi baterai dan versi kabel. Sedangkan yang versi baterai itu harganya kurang lebih $600 gitu. Dan saya karena mepet dananya jadi beli yang versi kabel $520, karena spek lainnya itu tidak ada perubahan, sama semua, ansi lumen sama gitu kan, native resolution sama gitu kan. Jadi perbedaannya hanya baterai saja dan beratnya ya, karena ada baterai jadi sedikit lebih berat yang versi baterai gitu kan. Dan kalau dirupiahin juga 512 itu sekitar 7,7 juta, ditambah biaya impor dan juga pajak ya, kurang lebih hampir 10 juta. Dan saya cek marketplace lain seperti Lazada, itu masih ada yang menjual. Satu-satunya marketplace di Indonesia yang ada menjual Nebula Solar itu di Lazada. Itu harganya 10 jutaan lebih ya, tapi itu sudah termasuk pajak biasanya kalau di Lazada. Oke, baik, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kok sekecil ini bisa semahal itu ya. Ya pertama pasti ya, ini teknologinya di atas proyektor-proyektor biasa ya, apalagi proyektor yang LCD, karena ini sudah didukung di LP. Jadi gambarnya walaupun ansi lumen sama dengan yang LCD, itu jauh lebih terang yang di LP. Selain gambar juga untuk nilai pixelnya itu jauh lebih rapat yang di LP, walaupun sama-sama Full HD ya. Kalau yang LCD itu agak-agak rendah, agak-agak renggang, jadi kelihatan kalau dideketin. Sedangkan kalau yang di LP itu lebih rapat aja pixel-pixelnya. Selain itu pula, kalau yang LCD itu kan hanya single ya, jadi di bagian tengah, dan bukan kadang, tapi memang di pinggir-pinggirnya, kiri kanan, atas bawah itu menggelap atau menghitam gitu kan, karena yang proyeksi paling utama hanya di tengah saja yang besaran nilai brightness-nya gitu kan, sedangkan di pinggirnya itu gelap gitu kan. Beda dengan yang di LP, hampir 100% itu baik sisi tengah maupun pojok-pojok juga itu sama terangnya, hampir sama terangnya ya. Di sisi lain kalau yang LCD juga itu, kalau misalkan mengaktifkan Excel ya semacamnya atau teks-teks gitu, itu pun di bagian tengahnya saja yang tajam, di bagian pinggirnya itu ngeblur gitu kan. Beda dengan DLP yang keseluruhannya hampir 100% merata. Oke, balik lagi kita ke fisiknya ya. Dilihat di bagian belakang, nah seperti ini, perpaduan hitam dan putihnya keren, mencolok sekali ya. Ini kipasnya, dan di bagian bawahnya ini ya buat remote, ada port HDMI, DC-in untuk power adapter, USB, dan juga tombol power gitu. Dan di bagian bawah, nah ini uniknya lagi, dia disediakan ganjelan ya, sebutannya apa ya, ganjelannya nih agak kuat, keras ya. Nah seperti ini, biasanya yang diputer-puter ya pada umumnya LCD proyektor, ini diginin saja. Ini solid banget bahannya.
Ada mounting tripod juga. Nah, di sini ada pad penahan ya. Bahannya dari rubber, lembut sekali dan solid, benar-benar solid. Untuk remote-nya sendiri seperti ini bentuknya. Nah, masih cukup simple. Ininya putih, ininya hitam. Saya rasa sih kalau sama-sama putih sih lebih cakep ya. Ada tulisannya bulanya lagi. Dan menariknya sudah ada tombol autofocus, berbeda dengan yang proyektor Xiaomi kemarin yang kita review. Itu memang sudah autofocus, cuman di remote-nya nggak ada, jadi mesti ke pengaturan lagi dan itu repot. Sedangkan yang Anker ini selain ada tombol langsung di remote-nya, untuk autofocusnya juga diklaim sangat cepat, hanya 3 detik gitu. Dalam paket pembelian juga kita sudah dikasih Nebula tripod. Nah, ini kualitasnya mantul dah. Ini bahannya dari alloy, bisa ditinggikan juga ya. Bagus bener ini, kualitasnya nggak main-main. Sedangkan ini ibaratnya pelengkap atau hadiah. Dan saya rasa kalau untuk kualitas segini, kalau dihargain terpisah bisa jadi 200-300 ribu. Kualitasnya benar-benar bagus ini. Oke, dan terakhir ada tentu ya kabel adapter, kabel powernya. Oke, kita nyalakan langsung. Nah, ada suara kipasnya ya. Nah, kipasnya itu sangat slow, pelan. Oke, autofokusnya cepat banget emang ya, sesuai dengan klaimnya hanya beberapa detik. Berbeda dengan yang kemarin Xiaomi, autofokus cuman agak sedikit lama. Ini cepat sekali. Tampilannya seperti ini ya. Dan kondisi ruangan nyala lampu ini sudah kelihatan cukup jelas, cukup terang. 400 ANSI lumen dengan teknologi DLP itu membuat brightness-nya emang sedikit di atas teknologi LCD, terang sekali. Oke, kalau kita lihat setelan, ini ada proyektor setting. Nah, di sini bisa milih color temperatur ya, ada cool, warm, dan normal. Dan ini menariknya ada wall color ya, jadi menyesuaikan warna tembok ya. Tembok kita putih ya tinggal pilih putih, kalau catnya warna merah tinggal pilih merah, oranye tinggal pilih oranye, dan lainnya. Ini untuk menyempurnakan pada saat proyeksinya ya. Jadi untuk warnanya otomatis ngikutin ya, pokoknya menghasilkan warna terbaik menyesuaikan dengan kondisi tembok kita. Keystone ada aktif ya, autofocus. Nah, sudah autofocus, auto keystone, brightness-nya bisa dikecilin, bisa dibesarin. Oke, audio setting. Audio sih tidak ada mode audionya ya, cuman diklaim ini sudah Dolby Vision kalau tidak salah ya. Oke, kita coba setel YouTube. Oke, baik ya, luar biasa gambarnya. Kondisi lampu nyala ini sudah terlihat dan sangat detail, sangat jelas. Kalau kita coba matiin lampu, wow, lebih terlihat lagi. Cakep banget. Kita coba cek lebih dekat ya untuk detailnya.
Baiklah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk sedikit sampel untuk audio dan juga visualnya. Untuk harga kurang lebih 10 juta, menurut saya sih memang apa yang kita dapat, apa yang kita bayar itu apa yang kita dapat gitu. Hampir sepadan dengan harga gitu. Saya rasa sih kalau harganya sedikit lebih turun lagi itu akan sempurna gitu kan. Jadi selain visualnya yang memanjakan mata ya, walaupun ANSI lumennya itu 400, cuman ini karena teknologi DLP, jadi lebih bagus, lebih terang, lebih tajam, lebih rata warnanya, dan juga kontrasnya lebih dapat dibanding dengan proyektor LCD pada umumnya. Selain visual juga untuk kualitas audionya, nah ini karena memang sudah Dolby Audio, jadi suaranya itu benar-benar enak ya, jernih, clarity ya seperti yang teman-teman dengar tadi. Bukan hanya itu, bassnya juga dapat gitu kan. Jadi ini layaknya seperti speaker Bluetooth dengan ada fitur proyektornya, bukan proyektor dengan ada speakernya gitu. Ini kayak speaker Bluetooth dengan fungsi proyektor gitu. Karena kualitas audionya yang saya rasa sih memang sudah bagus, cuman kurang keras aja powernya gitu ya. Mungkin karena speakernya kecil. Oke, dan juga untuk black levelnya. Nah, ini juga yang nggak kalah bagus ya, karena memang sudah di LP tadi. Hampir semuanya merata hitam gitu, tidak abu-abu seperti proyektor LCD gitu. Jadi bisa dibilang untuk memenuhi kebutuhan multimedia kita, terutama nonton film, ini saya rasa sih sudah cukup gitu kan. Sudah sangat-sangat cukup menurut saya pribadi tentunya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu saja ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.